Lo pernah dengar cerita tentang cincin ratu hitam dari Kalimantan? Ini bukan sembarang cincin emas biasa. Cincin ini katanya punya kutukan yang bikin siapapun yang memakainya bakal kena teror sampai ajal menjemput. Gue dulu juga skeptis, sampai gue dengar cerita ini dari seorang kenalan yang pernah tinggal di pedalaman Kalimantan. Jadi gini, beberapa tahun lalu ada seorang pemuda namanya Arman. Dia bukan orang asli Kalimantan, tapi seorang peneliti yang tertarik sama cerita-cerita mistis. Dia sering keliling desa, ngobrol sama orang tua-tua, nyari benda-benda kuno yang katanya punya kekuatan gaib. Suatu hari, di sebuah pasar malam di daerah pedalaman, dia nemu sebuah cincin emas tua dengan batu merah yang bersinar aneh. Si penjual, seorang nenek tua dengan mata tajam, awalnya nggak mau jual cincin itu. "Nak, cincin ini bukan untuk sembarang orang," katanya dengan suara pelan tapi tegas. Tapi Arman keras kepala. Dia ngerasa ada sesuatu yang menarik dari cincin itu, entah sugesti, entah dorongan yang nggak bisa dijelaskan. Akhirnya, dengan sedikit bujukan dan sejumlah uang, dia berhasil mendapatkan cincin tersebut. Dan sejak saat itu, hidupnya berubah total. Malam pertama setelah dia pakai cincin itu, dia mulai mimpi aneh. Dalam mimpinya, ada sosok hitam tinggi besar berdiri di pojokan kamar, matanya merah menyala, dan tubuhnya bergetar seperti bayangan yang nggak stabil. Sosok itu nggak bicara apa-apa, cuma menatap Arman, bikin dia keringat dingin dan terbangun dengan jantung berdebar. Tapi itu baru awalnya. Dalam beberapa hari ke depan, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Barang-barang di rumahnya berpindah sendiri. Malam-malam dia dengar suara bisikan dari belakang lehernya, padahal nggak ada siapa-siapa. Beberapa kali dia ngerasa ada yang menyentuh bahunya saat dia lagi sendirian. Puncaknya, suatu malam dia terbangun dan ngerasa badannya nggak bisa gerak. Matanya masih bisa melihat, tapi tubuhnya kayak terkunci. Dan di ujung kamar, sosok hitam itu muncul lagi, lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini dia bisa dengar bisikannya. "Cincin itu bukan milikmu." Saat itu juga, Arman sadar dia udah bikin kesalahan besar. Besok paginya dia buru-buru pergi ke desa tempat dia beli cincin itu, nyari nenek tua yang jual cincin itu ke dia. Tapi anehnya, nggak ada seorang pun yang tahu siapa nenek itu. Bahkan si pedagang yang ada di sebelahnya waktu itu bilang, dia nggak pernah lihat ada yang jual cincin di sana. Panik, Arman akhirnya nyari dukun setempat buat minta bantuan. Dukun itu cuman ngeliatin cincinnya sebentar sebelum wajahnya berubah pucat. Dengan suara pelan dia bilang, "Cincin ini harus dikembalikan sebelum terlambat." Arman langsung setuju, tapi masalahnya dia nggak tahu harus balikin kemana. Malam itu, dia tidur dengan rasa takut yang luar biasa. Tapi tahu nggak, pagi harinya saat dia bangun, cincinnya hilang. Arman nggak pernah nemuin cincin itu lagi. Tapi sejak saat itu, dia juga nggak pernah lagi mengalami gangguan aneh. Dia ninggalin Kalimantan, nggak pernah balik, dan bersumpah nggak akan pernah menyentuh benda pusaka lagi seumur hidupnya. Tapi yang bikin gue merinding adalah, kalau cincinnya hilang, berarti sekarang cincin itu mungkin udah ada di tangan orang lain. Dan entah siapapun yang memilikinya sekarang, dia mungkin sedang mengalami kejadian yang sama, seperti yang Arman alami. Dan lu tahu apa yang lebih serem? Katanya, cincin itu selalu mencari pemilik baru. Jadi kalau lu suatu hari ngelihat cincin emas tua dengan batu merah yang kayak bersinar sendiri, jangan pernah sentuh. Setelah kejadian itu, Arman mencoba menjalani hidup seperti biasa. Tapi meskipun cincinnya sudah hilang, rasa was-was tetap ada. Setiap kali dia tidur sendirian di kamar yang gelap, ada perasaan bahwa sesuatu masih mengawasinya. Dia pikir semuanya sudah selesai, sampai suatu malam, sekitar 3 bulan setelah cincin itu menghilang. Dia menerima sebuah paket misterius di depan pintu rumahnya. Nggak ada nama pengirim, nggak ada alamat asal. Hanya sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran aneh di sisinya. Tangan Arman gemetar waktu dia membuka kotak itu. Dan saat dia melihat isinya, darahnya langsung berdesir. Cincin itu, batu merahnya masih bersinar samar, seakan-akan hidup. Lebih aneh lagi, cincin itu terlihat lebih bersih dan berkilau seperti baru saja dibersihkan dengan sangat hati-hati. Arman langsung menutup kotaknya dan membuangnya ke tempat sampah di luar rumah. Tapi perasaan gak enak mulai menyelimuti dirinya. Malam itu, dia terbangun lagi di tengah malam, jantungnya berdebar kencang. Kamar apartemennya gelap,
tapi dia bisa merasakan ada sesuatu di sana. Pelan-pelan dia melirik ke ujung kamar. Dan di sanalah sosok itu, lebih jelas dari sebelumnya. Tinggi, hitam pekat dengan mata merah yang menembus kegelapan. Kali ini sosok itu nggak hanya berdiri diam, ia melangkah mendekat. Arman ingin berteriak, tapi tenggorokannya kering. Tubuhnya kaku seperti batu. Sosok itu semakin dekat dan sekarang dia bisa mendengar nafas beratnya. Tepat saat sosok itu berhenti, hanya beberapa inci dari wajahnya, terdengar bisikan yang sangat jelas di telinganya. Kamu tidak bisa lari. Dan semuanya gelap. Pagi harinya Arman ditemukan oleh temannya, terbaring di lantai kamar, tubuhnya gemetar, matanya kosong, dan bibirnya bergerak-gerak seperti menggumamkan sesuatu. Tapi saat temannya mencoba mendengarkan, yang keluar hanyalah suara seperti desisan. Dia dirawat selama beberapa minggu. Setelah kondisinya membaik, dia akhirnya menceritakan semuanya kepada seorang dukun yang lebih kuat dari sebelumnya. Dukun itu hanya menatapnya lama, lalu berkata, cincin itu akan selalu kembali. Ini bukan sekadar benda biasa. Ia adalah perantara dunia ini dan dunia mereka. Dan selama ia belum menemukan pemilik sejatinya, ia akan terus mencari. Arman akhirnya meninggalkan semuanya. Pekerjaannya, rumahnya, bahkan identitasnya. Dia pindah ke tempat yang jauh dan menghilang dari kehidupan lamanya. Dan cincin itu, nggak ada yang tahu di mana sekarang. Mungkin masih di dalam kotak kayu itu. Mungkin sudah berpindah tangan ke seseorang yang tidak curiga. Atau mungkin, suatu hari nanti, ia akan muncul di hadapanmu. Dan saat itu terjadi, jangan pernah menerimanya. Beberapa tahun berlalu sejak Arman menghilang. Orang-orang yang mengenalnya perlahan mulai melupakan keberadaannya. Menganggapnya sebagai cerita masa lalu yang aneh. Tapi ada satu orang yang tidak bisa melupakan. Reza, sahabat lama Arman. Reza adalah orang terakhir yang melihat Arman sebelum dia pergi. Waktu itu Arman datang ke apartemen Reza dalam keadaan yang menyedihkan, kurus, mata cekung, dan selalu gelisah. Dia hanya mengatakan satu hal sebelum pergi. Kalau aku nggak pernah balik, jangan cari aku. Kalau sesuatu terjadi padamu, jangan sentuh cincinnya. Saat itu Reza nggak terlalu paham maksudnya. Tapi bertahun-tahun kemudian, dia mulai memahami. Karena cincin itu akhirnya menemukan jalannya ke tangannya. Semua berawal dari sebuah lelang barang antik di Jakarta. Reza yang sekarang bekerja sebagai kolektor barang kuno, datang untuk mencari benda-benda langka. Di antara berbagai barang yang dilelang, ada satu benda yang menarik perhatiannya. Sebuah cincin emas dengan batu merah yang berkilau aneh. Begitu melihatnya, dada Reza terasa sesak. Ada perasaan akrab, seperti dia pernah melihat cincin ini sebelumnya. Dan lalu dia ingat, ini cincin yang diceritakan Arman bertahun-tahun lalu. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tapi rasa penasaran dan skeptisnya lebih besar dari rasa takut. Dia berpikir, mungkin ini hanya kebetulan? Mungkin ada banyak cincin seperti ini? Tanpa pikir panjang, dia mengikuti lelangnya. Dan dia menang. Saat dia mengambil cincin itu dari meja lelang, tangannya langsung terasa dingin. Batu merahnya berkilauan, seakan-akan menyambutnya. Dan sejak malam itu, mimpi buruk dimulai. Sosok hitam kembali malam pertama, Reza bermimpi berada di sebuah hutan gelap. Udara dingin menusuk, dan suara angin berdesir seperti bisikan. Lalu dia melihatnya. Sosok hitam tinggi, berdiri di antara pepohonan. Matanya merah menyala, dan tubuhnya seolah bergetar seperti bayangan yang enggak stabil. Sosok itu tidak bergerak, hanya menatapnya. Reza terbangun dengan nafas memburu. Dia melihat sekeliling kamarnya, mencoba meyakinkan dirinya kalau itu hanya mimpi. Tapi ketika dia melirik ke meja di samping tempat tidur, cincin itu sudah ada di sana. Padahal dia yakin, sebelum tidur, cincin itu masih ada di dalam tasnya. Teror semakin nyata. Hari-hari berikutnya, semuanya semakin memburuk. Barang-barang di rumahnya mulai berpindah tempat sendiri. Malam-malam dia sering mendengar bisikan di telinganya, meskipun dia sendirian. Dan yang paling menyeramkan, setiap kali dia berkaca, dia melihat bayangan hitam berdiri di belakangnya. Walaupun ketika dia berbalik, tidak ada siapa-siapa. Dia mulai kehilangan akal sehat. Tidurnya tidak nyenyak. Setiap malam, sosok hitam dalam mimpinya semakin mendekat. Sampai suatu malam, sosok itu berbisik di telinganya dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Tapi entah bagaimana,
Reza tahu apa yang dimaksudkan. Bawa aku ke Arman. Jantung Reza nyaris berhenti. Arman? Kenapa Arman? Apakah ini berarti Arman masih hidup? Ataukah sesuatu sedang mencarinya? Dengan sisa kewarasan yang ia punya, Reza memutuskan satu hal. Dia harus menemukan Arman. Tapi masalahnya Arman sudah menghilang bertahun-tahun lalu. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Dan saat itulah Reza sadar, jika dia tidak bisa menemukan Arman, maka sosok itu akan terus menghantuinya. Dan mungkin kali ini cincin itu tidak hanya akan menghantui, tapi mengambil nyawanya. Lalu, kemana Arman menghilang? Apakah dia masih hidup? Dan bagaimana cara Reza menghentikan teror ini sebelum semuanya terlambat? Cerita ini belum berakhir.